Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu an khairil khalqi Muhammadun ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Miftah Faris SPDI MA, dan yang sayangi tentu saja teman-teman sekalian. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen. Adapun pada kesempatan daring beberapa hari yang lalu, pada mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Miftah Faris SPD MA, memberikan tugas. Adapun tugasnya adalah berupa pertanyaan yang harus kami jawab melalui video YouTube. Adapun pertanyaannya adalah, sebagai pemuda yang cinta terhadap negara, kita harus mempunyai jiwa patriotisme. Maka apa yang akan kamu lakukan? Yang dimaksud adalah kami. Apa yang akan kami lakukan jika kami menjadi presiden? Bismillah, akan saya jawab. Seandainya jika saya menjadi presiden, tentu saya yang mempunyai hak atau saya yang akan memilih kabinet-kabinet kerja saya. Nah, pertama dan utama, saya akan memilih orang-orang yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. Tidak cukup sampai di situ. Kedua, maka saya memilih orang yang mempunyai sifat jujur dan amanah. Kenapa jujur dan amanah? Karena menurut saya rencana atau pemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila menteri-menterinya atau kabinet kerjanya tidak amanah ataupun tidak jujur. Kemudian saya akan berfokus pada bidang atau aspek pendidikan dan perekonomian. Kenapa pendidikan yang pertama? Karena menurut pandangan saya bahwa kualitas sebuah bangsa berbanding lurus dengan kualitas pendidikan pada bangsa tersebut atau sumber daya manusia pada bangsa tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan berfokus pada perekonomian, tapi tidak hanya di kota besar, namun di seluruh pelosok negeri, di desa-desa terpencil, agar perekonomian Indonesia maju secara merata, tidak hanya di kota besar saja. Contohnya adalah saya akan memajukan petani dan nelayan. Karena menurut saya bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Maka apabila sumber daya alam yang kaya ini dapat kita manfaatkan atau kita kelola dengan baik, saya rasa Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, negara yang memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, yang berimbas perekonomian menjadi baik dan stabil, rakyat sejahtera, terkhusus petani dan nelayan. Kemudian saya pikir juga bahwa saya tidak akan punya cukup waktu untuk melakukan semua kesalahan, kemudian saya belajar dari kesalahan tersebut. Maka saya pikir bahwa saya harus melihat kembali pemerintahan-pemerintahan lalu, saya perhatikan, kemudian saya belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh para pendahulu, oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kemudian saya perbaiki. Adapun program-program yang saya rasa lebih banyak merugikan negara dibanding sisi positif atau sisi baiknya, maka saya hapus. Adapun program-program pemerintahan sebelumnya yang baik, yang banyak sisi positifnya dibanding negatifnya, maka saya akan lanjutkan. Dan pada aspek-aspek atau bidang-bidang lain, apapun itu, saya akan memprioritaskan kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.